Ketemu lagi dengan saya Yudi dari Siger Tengah. Kebetulan hari ini kedatangan saudara-saudara kita dari Jakarta. Yang spesial di sesi ini adalah kita bicara tentang ametis ya, Bang ya. Ametis kecubung umum ya, kecubung umum. Nah ini Akami. Lebih jelasnya kita ngobrol langsung aja lah ya, biar lebih menarik. Akami ini apa, Om Herul nih? Awal mula sejarah. Kalau untuk sejarahnya Akami ini memang kita berdirikan ini memang baru ya. Ya. Dan berawalnya itu dari teman-teman. Ucapan teman-teman dan keprihatinan kita di khususnya perbankan ametis ini, Ya. supaya ametis ini lebih memiliki nilai dan lebih dikenal ya, karena tidak semua orang itu mengenal ametis. Jadi maksudnya itu dalam artian mengenal ini kualitasnya, clarity-nya seperti apa yang bagus, dan perbedaan antara natural dan tidak naturalnya. Oh iya, ada yang dari luar juga ya. Iya. Ada yang lokal. Jadi tujuannya Akami ini ya kita itu pertama untuk mengenalkan ametis secara keseluruhan. Iya. Dan keprihatinan itu berawalnya ya yang ametis ini bisa lebih dikenal baik nasional maupun internasional. Karena kan di Kalimantan ataupun di Lampung kan memang banyak. Ya walaupun dari luar juga banyak, kita tidak pungkiri dengan kualitas yang sama, dengan ya warna juga yang sama. Iya. Oke. Nah ini Akami ini tepatnya berdiri kapan? Akami berdiri baru beberapa bulan lalu ya, di 13 Juli 2023. Baru, orang Masih. lama, organisasi baru gitu. Iya, betul. Jakarta tapi ya. Di Jakarta, Markas tepatnya besarnya. di Rawabening. Ada toko apa, base camp atau Toko kebetulan. ini apa tuh? Kebetulan Lantai. sampai saat ini masih di toko saya ya, di Oke. lantai 1 Blok BKS 192, dan rencananya memang kita mau ada cari tempat lagi untuk membuat sekretariat atau base-nya kami. Om Herul ini ketuanya. Om Agus? Saya begini, dalam suatu organisasi alangkah baiknya kita memiliki struktur yang lengkap. Ini Pak, ya, pasti. struktur yang lengkap itu ketua ada, anggota ada, penasehat juga Ya. ada. Nah ini alangkah baiknya Om Khairul juga menggandeng bagaimana kalau ada organisasi atau badan semacam laboratorium Ya. yang juga bisa dijadikan rujukan. Nah, itu Gitu. laboratorium resmi berarti. Laboratorium resmi. Oke. Apa nih rencananya? Nah, laboratorium? jadi kami dari laboratorium AGLI, Asosiasi Gembet Indonesia, digandeng oleh Om Khairul untuk bisa dijadikan referensi mengenai perametisan ini gitu ya. Ya khusus ametis tapi Betul. umum juga bisa ya. Umum juga bisa. Oke, jadi sebetulnya gini saudara, penasaran tentang ametis bisa langsung ke kami ya di lantai berapa? Lantai 1, tapi bisa langsung juga nge-lab gitu ya. Betul, bisa juga. Nggak beda tempat. Berdekatan. Efektif, efisien. Lebih efisien. Iya. Nanya-nanya boleh gitu ya. Nanti apa itu channel apa ada khusus gitu atau ke FB-nya Om Herul atau Akami? Kalau ada orang nanya aja gitu. Kalau untuk FB-nya ada Asosiasi Kecubung Ametis, Facebook ada, di Instagram juga ada. Instagram ada ya. Akami JGC_JGC. Oke. Instagramnya ada. Kita sesi Akami dulu, mungkin nanti ada sesi Agli ya. Ya. Nah, ini agak menelisik nih. Kok main-main di ametis gitu? Enggak yang apa ya, orang pada umumnya lah gitu. Iya, iya. Kenapa itu? Bisa nggak gitu, Agus? Jadi masyarakat Indonesia itu sumber dayanya banyak kan ametis. Betul. Tergeraklah, ekonominya minimal. Gimana? Jadi begini Bang, memang ametis dulu itu dianggap sebagai batu permata semi precious.
Ya, semi precious itu kan ada yang precious kayak ruby, safir, emerald kita udah tahu. Ya. Nah, ini amethyst dianggap semi precious. Nah, salah satu mimpi dari kami semua, kalau kami membentuk suatu organisasi ini, kita ingin amethyst itu tidak hanya dikenal sebagai semi precious saja, permata semi precious. Kita ingin menjadikan ini sebagai permata yang sejajar dengan yang precious. Bisa. Oleh karena itu ada kami yang kita lahirkan ini untuk supaya penggemar amethyst di Indonesia umumnya bisa lebih mengenal value atau nilai dari amethyst seperti apa. Karena selama ini mereka taunya amethyst ya warnanya gitu-gitu aja, mungkin warna ungu muda atau apa. Nah, kita ingin perkenalkan sebetulnya yang standar internasional tuh yang direferensikan itu value-nya atau nilainya seperti apa. Kita sudah memiliki standar-standar yang itu diakomodir oleh teman-teman yang ada. Ini Om Heru, gimana maksudnya biar masyarakat tahu yang pertama langkahnya apa nih dari kami? Langkahnya itu ya kita sosialisasikan bahwa batu kecubung amethyst itu bukan sekedar batu biasa, bisa dijadikan perhiasan, bisa dijadikan koleksi dan lain-lainnya ya, banyak. Dan amethyst itu tidak selalu berwarna pekat yang bagus, tapi yang warna muda pun bisa bernilai dan bagus, tergantung dari cara pengolahannya, baik itu gosoknya atau cuttingnya, itu bisa sejajar dengan amethyst yang lebih pekat. Artinya kalau kayak seperti itu pola pikirnya kan kami juga akan mengakomodir lah ya, artinya masyarakat punya ide, punya barang, bagaimana value-nya naik mungkin gitu ya. Keluar juga kami punya program nggak, maksudnya mengenalkan batuan Indonesia ke luar negeri gitu, khusus di amethyst. Jadi untuk pengenalan ke luar negeri, malah justru kan di luar negeri sebetulnya sebagai standarisasi internasional yang kita anut ya, referensinya kita ke sana. Jadi sepertinya kalau kita memperkenalkan amethyst ke luar negeri, mungkin dalam tanda kutip ini ya, masih agak sulit ya. Mungkin umumnya kita akan memperkenalkannya ke luar negeri adalah dalam bentuk sudah dikemas sebagai jewelry. Jadi yang kita kemas, yang kita perkenalkan ke luar negeri adalah jewelry, karena kan kita memiliki keunikan tersendiri ya untuk ikatan, pengrajin. Nah, itu yang kita kenalkan. Jadi keluar ya sudah bentuknya jewelry. Jewelry-nya apa? Dengan batu utama amethyst. Begitu. Artinya masyarakat Indonesia bisa bernapas lega lah ya. Betul. Karena beliau sendiri, Om Khairul ini juga dengan adanya memperkenalkan jewelry tadi itu, bukan amethyst ya, kalau amethyst mah ini merupakan batu sejuta umat kata hampir seluruh dunia ada. Nah, itu maksud saya. Batu umum, tapi kan kalau dikemas dengan sedemikian rupa, dengan ikatan yang yang unik ya, yang diperkenalkan Om Khairul, sekarang beliau ini sudah sampai Amerika dijualnya. Bukan cuma di Indonesia aja. Sedikit mau motivasi. Iya. Ceritakan lah. Iya. Gimana itu? Maaf ya kalau misalkan sampai ada nilai nominal, misalkan agar ya orang kan termotivasi. Ya. Gimana? Ya berawalnya kita sudah bentuk dulu dalam bentuk jewelry ya, dengan kemasan seperti contohnya perak. Ya. Kita micro setting sebagus mungkin, semewah mungkin, hingga kita pasarkan baik itu di sosial media, Instagram, YouTube, atau konten-konten yang lain. Ya. Jadi peminat-peminat dari luar itu menjadi penasaran. Dalam arti penasaran itu gini, di luar mungkin banyak tukang cutting. Tapi saya pernah pengalaman beberapa konsumen, customer ya, dari luar, mereka salut melihat hasil cutting anak bangsa Indonesia. Informasi buat saya baru itu. Baik itu dari Lampung, Kalimantan, Wonogiri, dan luar biasa, tempat-tempat lain yang ada di Indonesia ini, banyak anak-anak bangsa Indonesia ini punya bakat dan skill yang cukup bagus untuk
indikatif. Artinya dari pembicaraan ini kita orang Indonesia berbangga lah ya. Ya, Betul. Dan sumber dayanya banyak ya. banyak. Sama Agus ya. Ya, betul, betul. Tinggal bagaimana mengemas. Ya, Iya. betul. Dan kami akan mengakomodir itu mungkin ya. Ke depan ya. Barangkali ke Depannya depan ya, kami memang mengedukasi, Ya, memberikan betul saran. mengedukasi bagaimana caranya, Ya. dan kita juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman di luar untuk kasih saran, kasih masukan, Oke. kita terima. Jadi supaya ametis ini bukan cuma sekedar batu biasa loh, gitu loh. Jadi ini Betul. punya nilai, tergantung kita bisa atau enggak mengemasnya dengan yang baik, dengan cara-cara yang baik, Ya. gitu kan. Dan yang pasti harus natural dulu. Ya, itu. Syarat Itu utama, kendalanya Syarat itu. utama, Ya. karena kita gini, banyak kita temuin, nggak sedikit ya, Ya. sudah terjual lama, baru dilepin, ternyata tidak natural. Itu kan, itu penyebabnya customer itu menjadi Kecewa ya. kecewa dan turun kepercayaan. Sanksi akhirnya. Akhirnya menjadi sanksi untuk membeli ametis. Ya, tapi kalau yang dari kami 100% bisa diyakinkan natural ya. Arahnya ke sana. Ke sana ya. Memang arahnya ke sana, kita mau memperbaiki lah ya. Pelan-pelan. Saya menyambung pembicaraan dulu nih, mohon Hmm. maaf Pak. Jadi tadi kaitannya dengan keahlian anak-anak Indonesia yang cutting gitu ya. Nah itu sebetulnya suatu nilai lebih ya, nilai plus. Karena apa? Karena sudah saya singgung di depan dari bahwa batu ametis ini kan batu sejuta umat di mana negara ada. Iya. Ya. Nah dari referensi keilmuan geologi bahwa keunggulan dari batu ini adalah cuttingnya. Cutting. Iya, kalau kita bisa menang di cutting, terus menang di desain apa tadi itu, desain ikatan, pasti di luar negeri akan diburu orang gitu. Dengan kondisi seperti itu kita jualnya Dan sebagai memang terbukti ya. betul sebagai Sudah, jewelry. sudah, Berapa tuh sudah. paling mahal tuh jual sampai ke Amerika tuh? Saya pernah jual paling mahal itu ke Hongkong Ke Hongkong paling mahal. dengan nilai 83 juta Dalam bentuk perhiasan. dalam bentuk perhiasan liontin. Liontin. Artinya itu produk eksklusif ya. Nah, saudara, diskusinya nanti akan panjang dengan kami langsung saja ke apa ya, channelnya mungkin atau ke Facebooknya, dan ya silakanlah berbangga dengan produk Indonesia ya. 1 tahun ke depan mau apa nih kira-kira? Ada pelatihan nggak buat saya gitu, buat cutting atau mengenal? Insya Allah sih untuk 1 tahunnya kami Ya, kita 1 akan tahun ke mengadakan acara milad dan kontes ya, Milad kontes khusus. khusus di ametis, tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya kita akan mengangkat batu-batu jenis kuartz, jenis ametis. Oh, Baik itu citrin, smoky quartz, lemon quartz, banyak dan lain-lainnya. Nah, visinya kami memang kedepannya kita mau bikin acara kontes, edukasi dengan didampingi lab ya. agri. Nah, kami rencananya ya kita perbaikilah Tahun depan ya. ya, Di insya Allah tas lagi. berjalan sambil berjalan. Tadi untuk pendidikan memang sudah ada wacana juga dari kami untuk melakukan semacam kelas ya pendidikan. Oh, ada kelas. Nanti ada kelas, tapi kita nggak akan fokus melulu ke itu, nanti fokus ke iya. ametis. Kita akan mengadakan kelas untuk kawan-kawan berbatuan, mengenal berbatuan secara umum. Nanti kalau sekiranya animo dari masyarakat berbatuan ini cukup bagus, kita lihat, oh ya kita mengadakan untuk level yang kedua yang lebih spesifik lagi apa. Oh, Gitu, iya. caranya ke depan seperti itu. Oke. Bekerjasama dengan Sekali lagi dengan kami, dan kebetulan juga ada bosnya Agri ini. Rawa Bening lantai 1 ya. ya. Saya rasa tinggal nanya-nanya aja pasti nyampe lah. Oke, terima kasih dari Sikir Tengah dan Akami dan Agri. Terima kasih.